CV yang efektif tidak hanya membuat Anda terlihat profesional, tetapi juga memudahkan HRD untuk melihat potensi yang Anda miliki. Dengan menggunakan kerangka CV yang tepat, Anda bisa menonjolkan keahlian dan pengalaman secara lebih terstruktur juga menarik. Kalau Anda ingin menyusun CV yang efektif, pelajari dulu tentang kerangka CV. Halo semuanya, selamat datang di channel Komunikarir. Di video ini, kita akan belajar cara menyusun kerangka CV yang efektif. Baik Anda pemula maupun yang ingin memperbaiki CV lama, semoga video ini bermanfaat ya. Mari kita mulai. Kerangka CV bisa diibaratkan seperti bagian-bagian bangunan. Pada bangunan rumah atau perkantoran, ada pintu gerbang, ruang kerja, ruang untuk bersantai, dan lain-lain. Di CV juga ada bagian-bagiannya, misal bagian kontak, pengalaman kerja, pendidikan, dan lain-lainnya. Kerangka CV yang efektif biasanya disusun dengan urutan seperti ini. Pertama-tama, identitas dan kontak, lalu profil singkat, keahlian, pengalaman kerja, dan pendidikan. Setelah itu, bisa ditambahkan dengan informasi-informasi lain kalau mendukung tujuan karir Anda, seperti sertifikasi atau pelatihan, proyek, penelitian, publikasi, penghargaan, dan organisasi. Pada prinsipnya, untuk menyusun kerangka CV yang efektif, informasi yang paling penting diletakkan di halaman pertama dan di bagian atas. Selain di bagian atas, informasi penting juga bisa diletakkan pada sisi kiri halaman. Mengapa demikian? Karena kita membaca dari bagian atas ke bagian bawah. Mata kita juga bergerak dari sisi kiri ke sisi kanan. Sehingga bagian atas halaman dan sisi kiri biasanya lebih mendapat perhatian. Oleh karena itu, ketika menyusun CV, perhatikan dulu iklan lowongan perusahaan. Kualifikasi atau persyaratan apa saja yang disebutkan dalam iklan itu, apa yang diminta perusahaan. Lalu Anda pilih kualifikasi-kualifikasi yang Anda miliki. Dari sekian kualifikasi, mana yang paling relevan atau mana yang paling penting. Kualifikasi yang relevan atau penting sesuai yang diminta perusahaan, Anda taruh di bagian atas atau bisa juga disebar di sisi kiri halaman supaya mudah terlihat oleh HRD. Di sini saya memberikan dua contoh. Contoh pertama, bagi yang sudah memiliki banyak pengalaman kerja. Untuk orang tersebut, kualifikasi-kualifikasi yang penting dan relevan sesuai yang dicantumkan oleh perusahaan di iklan lowongan pekerjaan bisa disebar di halaman pertama pada bagian atas di profil singkat atau di bawahnya keahlian, bisa juga di bagian pengalaman kerja. Perhatikan di sini pendidikan diletakkan setelah pengalaman kerja dan di bagian bawah halaman. Karena biasanya perusahaan lebih mengutamakan pengalaman kerja daripada pendidikan. Untuk uraian tugas dan tanggung jawab, kualifikasi yang paling penting atau relevan biasanya diletakkan di bullet point pertama atau kedua. Untuk contoh kedua, fresh graduate, jika persyaratan dari perusahaan menyebutkan fresh graduate, maka bagian pendidikan diletakkan di atas atau sebelum pengalaman kerja. Di sini terlihat pendidikan, di bawahnya baru pengalaman kerja. Berhubung fresh graduate belum memiliki banyak keahlian atau pengalaman, hal ini bisa diganti dengan mata kuliah yang telah dipelajari. Terlihat di sini mata kuliah 1, 2, sampai mata kuliah 9. Jika di iklan lowongan perusahaan disebutkan persyaratan bisa mengoperasikan AutoCAD, maka di sini bisa ditulis mata kuliah AutoCAD atau
mata kuliah terkait lainnya. Pengalaman kerja di sini ditulis menggunakan format fungsional, yaitu di atasnya menjelaskan keahlian, baru di bagian bawah menjelaskan riwayat kerja. Keahlian di sini bisa berisi kualifikasi-kualifikasi yang relevan, sama seperti tadi, kualifikasi yang penting yang relevan ditaruh di pada bullet point pertama kedua, sementara riwayat kerja yang berisi posisi, nama perusahaan, dan tahun ditaruh di bawahnya. Silakan lihat video tentang format CV yang menjelaskan lebih detail tentang format kurikulum vitae fungsional. Linknya ada di dalam deskripsi. Itu saja materi tentang kerangka CV. Sekarang Anda sudah tahu apa yang dimaksud dengan kerangka CV, bagian-bagian kerangka CV, dan cara menyusun kerangka CV yang efektif. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.